lagi di Next Podcast dengan saya Ica ya. Seperti biasa di Next Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Masih artis dari KPI Jaya Nusantara. Tapi kali ini yang kita hadirkan adalah halo, aku Sheila Marsha dari KPI Jaya Nusantara. Oke, Sheila bisa ini dong ceritain dulu gitu. Sheila ini siapa sih? Iya, aku ini salah satu artis dari KPI Jaya Nusantara Manajemen. Aku di sini sebagai penyanyi ya. Di KPI itu aku sebagai penyanyi, sebagai host juga. Ya itu aja sih buat sekarang. Jadi selain nyanyi, aktivitinya juga di siaran-siaran TV-nya. Iya, TV digital. Kita kebetulan juga ada TV digital, itu namanya DTVI, Digital Televisi Indonesia. Oke. Nah, kalau di dunia musik ini sebenarnya udah lama atau baru atau gimana? Kalau di dunia musik aku udah lama. Itu udah lama. Awal bermusik nih aku masuk itu dari sekolah ya. Aku suka nyanyi segala macem. Itu aku genrenya lagunya pop. Genrenya pop. Terus akhirnya aku kerja. Sempat kerja ketemu sama klien aku, itu salah satu pengacara. Oh. Ya, pengacaranya itu tahu aku suka nyanyi. Akhirnya ditawarin, Mbak Sheila suka nyanyi ya? Ini saya kenalin ya sama teman saya pengacara juga. Dan ternyata itu adalah Pak Edi Lau, produser selaku CEO langsung kan dari KPI Jaya Nusantara. Ya udah, akhirnya pas ketemu dikenalin, udah tuh di situ aku kasih CV dan minta job. Minta jobnya nggak yang nyanyi sih, karena kan emang aku udah sebelumnya juga aku ada single lah gitu. Aku minta job yang lain kayak semacam iklan atau syuting gitu. Nah, kebesokannya langsung di WhatsApp, Mbak Sheila ini ya bawain lagu ini gitu. Bawain lagu apa nih? Pas aku dengerin, loh kok dangdut? Karena kan genre aku pop kan. Kok dangdut ya? Aduh ini gimana gitu. Pas didengerin, tapi lama kayak Tenda Biru gitu. Bos, ini kayak lagu Tenda Biru. Loh, emang iya, itu penciptanya aja Wahyu WHL, yang pencipta lagu Tenda Biru. Justru di situ senjatanya. Wah, aku mikir dong, kapan lagi? Iya, gitu. benar-benar. Aduh, kapan lagi nih? Ya udah, itu benar-benar di luar ini sih, di luar dugaan, karena emang tujuan aku di situ kan bukan buat nyanyi kan. Ya udah tuh langsung di hari ketiga langsung pemotretan, sorenya langsung rekaman. Cuman pas selesai pemotretan itu aku langsung ngomong sama bos, ini kan lagunya apa ya? Ya emang sih kayak Tenda Biru, tapi kan kayak lagu zaman dulu. Sedangkan kita kan udah beda ya. Kayak tau lah lagu-lagu dangdut yang sekarang itu kayak gimana. Nah itu aku minta tuh request. Aku nggak sadar kalau misalkan itu ternyata bos diam-diam nelfon Mas Wahyu. Iya. Nelfon. Terus langsung ya udah kita sama-sama kan kesana kan bareng sama manajerku juga. Pas kesana tag vokal, nggak dikasih tahu itu, sama sekali nggak dikasih tahu. Pas tag vokal, loh kok beda, tapi asik gitu. Jadi lagu sedih tapi kita tetap bisa joget, gitu sih. Benar-benar jadi di luar dugaan, dan itu prosesnya cepet banget. Hari pertama ketemu itu langsung, kedua ketiga udah langsung jadi. Jadi sebenarnya selain nyanyi juga istilahnya kerja di entertain gitu kan ya. Nah itu berbarengan semua dari tahu nyanyi dulu terus baru yang lainnya ikut gitu. Kalau aku awalnya itu nyanyi dulu karena KPI ini si bos ini sama Digital Televisi Musik Indonesia baru. Iya baru ya kan. Nah pas digital mulai berjalan, bos buka program baru, itu investigasi selebriti namanya. Calling lah aku gitu. Jadi istilahnya aku senang sih dapat kepercayaan buat jadi host di acara investigasi selebriti gitu. Sama ada lagi aku juga nge-host acara berita sih, namanya Morning Indonesia News. Itu beda banget loh. Itu dia. Dari selebriti terus news kan lebih serius. Ya, dan itu syuting di satu hari yang sama. Jadi kayak misalkan
kalau selebriti kan kita harus genit ya. Halo Mirsa bos, segala macam, tiba-tiba abis itu langsung tag berita. Ya selamat pagi gitu nadanya. Aku juga awal-awal itu adaptasinya rada susah, tapi tantangan sih. Ya akhirnya lama-lama terbiasa, jadi bisa sih. Wah seru. Tapi selain itu kayak misalkan syuting-syuting lain gitu, entah sempet ke ini nggak sih, terjun kayak ke sinetron lah atau? Enggak sih, Enggak cuman terakhir itu aku sempat casting gitu. Udah di info masuk, cuman pada saat itu aku sakit gitu, sakit nggak dateng. Lama aku nggak enak sendiri ngonteknya. Oh iya gitu. iya. Oke, nah selama bergabung dengan KPE ya, oh ya, kapan bergabungnya di KPE? Tahun ini, itu sekitar bulan Februari Maret lah. Oh Februari Maret, berarti kurang lebih setengah tahun lah ya. Nah selama bergabung dengan KPE ini gimana sih gitu, maksudnya yang Sheila rasain, yang Sheila alamin gitu ya, suka dukanya gitu loh, walaupun baru 6 bulan gitu. Apa sih gitu, ada cerita seru nggak sih? Kalau KPE ya aku nyaman sih. Pertama dia kekeluargaan, itu kekeluargaan banget. Terus apa ya, cepat lah. Dia kayak Pak Edi nih, bos aku. Dia kalau misalkan ngerjain satu project itu langsung gitu, nggak yang ditunda-tunda. Itu sih aku senang di situ. Jadi kan kita aktif semua. Sebelum bergabung dengan KPE pernah nggak sih gabung di label lain? Pernah. Tahun kapan tuh, masih inget nggak? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahunan. 2 tahun yang lalu. Nah terus gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang jadinya memilih KPE gitu? Nah, jadi awalnya itu aku tuh selalu grup. Pertama ngerasain yang namanya berdua udah. Itu apa ya, beda kepala gitu, beda pemikiran. Pindah lagi, ketemu grup lagi, sama begitu. Tapi kalau yang pas grup aku itu kayak misalkan berempat, bukan akunya, antara misalkan si A sama si B ada konflik, ganti orang lagi, gak kelar-kelar, padahal itu lagi proses rekaman kayak gitu sih. Oh, oke, jadi masalah lebih ke internalnya. Nah, akhirnya lama-lama aku sendiri. Gitu, pas sendiri aku kan kerja ya, terus suka ditawarin kayak showroom event apa segala macam, ngisi apa acaranya gitu. Nah dari situ tuh mulai aku update di WA, di medsos, ketemu sama si klien itu, dia lihat updatean aku gitu yang sih. Akhirnya dapat tawaran untuk gabung di KPE ini ya. Gitu. Oke, nah kalau dari segi lagunya nih, Tertutup dan Terkunci ini, selain tadi memang karena ya mirip-mirip Tanda Biru gitu ya, tapi sebenarnya cerita di balik lagu ini apa sih? Sheila kan pasti nyelamin dulu kan, menyelami lagu ini tentang apa, sampai akhirnya oke deh nyanyiin lagu ini gitu. Apa sih sebenarnya cerita di balik lagu ini gitu? Ya, jadi selain itu ya yang Tenda Biru, posisinya aku baru banget putus. Oh ya ampun. Pas dibaca liriknya, loh kok sama banget. Sama banget. Itu yang bos bisa ngeramal atau gimana ya, kok sama, sampai tapi temanku yang lain juga sama, yang artis KPE ya, dia ngerasain pas dia masuk KPE dapat lagu yang sesuai sama pengalamannya juga. Gitu. Pokoknya intinya di situ tentang apa ya, ya putus lah, sepasang kekasih yang pisah, yang putus gitu, tapi udah nggak mau lagi gitu. Oke, jadi memang ya nyambung ya gitu ya, dari lagunya, pesan dari lagu itu sama apa yang dialami. Tapi nggak sampai nangis-nangis kan waktu take, enggak kan ya? Karena itu kan lagunya tentang ini, kayak misalkan si cowoknya masih mau tapi ceweknya udah enggak gitu. Jadi lebih ke ya sudahlah gitu ya. Oke. Nah terus cerita seru di balik proses rekaman ada nggak sih gitu? Pas rekaman itu aja sih, kaget pas awal mulai kan aku nggak tahu lagunya dirubah, jadi aku belajar nada-nadanya ya yang sebelumnya. Tapi ya udah akhirnya diulang, sempat kayak coba ulang lagi gitu kan, karena kan nada aku masih ngikutin yang sebelumnya. Pas diulang lagi udah ini sih, maksudnya nggak sulit banget gitu, justru yang sulit pas video klip. Syuting video klip itu banyak banget kendalanya.
Kenapa tuh di video klip? Kita outdoor kan waktu itu. Outdoor di Ancol, waktu itu syutingnya. Terus hujan, gak berhenti sampai ya sore. ampun. Sedangkan satu hari itu talentnya ada 3. Jadi bener-bener lagi shoot, hujannya tuh nanggung. Jadi rambut kita udah lepek, basah, berhenti dulu. Shoot lagi, aduh. Gitu sih. Jadi benar-benar seharian. Seharian ya udah, karena hujan itu jadi bener-bener kayak ya udahlah daripada ditunda kan. Gitu sih Mbak. Tapi nggak ada yang sampai sakit kan ya? Enggak, itu awal bulan puasa. Oh ya ampun, lagi puasa pula, Iya, hujan, hari pertama syutingnya ingat seharian. Seru. Nah terus kalau untuk promo, ada nggak sih lagu ini udah promo kemana gitu ya? Ini kan udah rilis di Next Art ya. Nah mungkin dari sebelum rilis mungkin sudah ada promo berjalan gitu ya? Enggak, itu ke radio-radio apa namanya, di CMC juga, yang di cafe yang Jakarta Barat sini. Iya, daerah-daerah kayaknya aku pernah lihat. Di situ, terus lebihnya di radio-radio aja sih. Nah, chartnya gimana tuh di radio? Oke nggak sejauh ini? Sejauh ini oke. Cukup oke ya, wah seru nih. Nah terus kalau untuk project ke depan, selain promo, promo pasti ada juga kan? Pasti terus, ini masih terus. jalan ya? Udah ada berapa ini nih titik untuk apa? Untuk misalkan show gitu ya? Udah ada? Kalau berapanya itu masih belum pasti ya, cuman ada. Tapi udah ada plan ya? Iya, ada. Nah terus kalau untuk projectnya sendiri, apakah sudah ada plan gitu ya untuk next project gitu? Next project paling ini sih, selain nyanyi ya. Selain nyanyi? Aku mau ada 2 project. Itu yang pertama sitkom. Jadi aku di situ sebagai peran utama cewek, ya, yang cowoknya yang kemarin datang. Oh itu ya, Mas Chandra ya? Oh ya. Itu nanti ya syutingnya bareng sama Pak D Slamet juga. Pokoknya banyaklah artis-artis KPI juga yang gabung di situ. Terus sama project satu lagi, aku ada project Smart Nusantara. Jadi semacam kayak ruang guru. Oh, itu ngajar, bukan kan? Atau lebih kayak jadi hostnya? Iya, semacam kita promosiin satu apa ya? Adalah nanti produk. Itu yang kerjasama sama TV digital juga, di TVI, sama KPE juga gitu. Terus kebetulan yang ngajakin aku ini kan host juga, host dari KPE juga ada. Nah dia itu kerjasama sama nanti dia rekrut artis juga kayak Tengku Wisnu. Jadi dia dokter gitu loh, Kak, suka bawa pasien, ngasih vitamin segala macam gitu. Jadi nanti bakal ikut Tengku Wisnu ikut, terus Kangen Band juga kemarin sempat seru ya gitu. Aktivitinya banyak, seru ya gitu. Itu sih selain ini ya, selain nyanyi sama nge-host 2 project itu. Wah seru banget tuh Sobat Art. Kalau Sobat Art mau mengenal lebih jauh tentang Sheila, ada IG-nya kan ya? Ada. Sosial media ya. Jadi bisa di follow, bisa diikutin tuh kegiatannya dari Sheila ini ngapain aja. Mau kenalan juga boleh. Ya, jangan lupa follow IG aku @marsha.sheila. Nah tuh jangan lupa ya Sobat Art. Nah kalau untuk pesan nih untuk musisi-musisi di luar sana gitu, maksudnya dari pengalaman berkarirnya Sheila gitu ya, pasti kan ada yang bisa diambil kan ya gitu kan. Mungkin apa yang dialami Sheila ini bisa jadi pesan tertentu atau mungkin masukan buat para musisi atau mungkin entertainer di luar sana yang mereka baru mulai gitu. Ada nggak pesan-pesan? Ada dong. Nih pesan aku, terus berdoa sama terus berkarya, karena kita nggak tahu karya mana nih yang bakalan bisa bikin kita sukses gitu. Karena jangan gini, kita berkarya udah 1 nih, 2, abis itu kayak udah nyerah gitu kan, kok kayak nggak ada respon, nggak ada perkembangan. Jangan, tetep aja udah pokoknya bikin. Iya. Gitu sih. Harus jalan terus pokoknya. Iya, jalan terus gitu. Oke, gitu Sobat Art. Nah, menurut Marsha, Sheila Marsha. Nah,
Next Art ini seperti apa nih? Kan udah datang ke kantor nih. Wah, kantornya keren banget sih. Aku suka banget nih. Pertama pas masuk ya, desainnya itu aku suka banget. Terus orang-orangnya juga ramah. Ini apalagi ini juga hostnya keren. Jadi sering-sering main ke sini dong Iya, ya? kayaknya bakal sering deh. Apalagi kantor KPI kan nggak jauh dari sini. Nah itu dia. Tapi yang studio satunya jauh di Depok. Oh ya, untuk syutingnya ya. Oke ya, kalau lagi main ke kantor Iya. bisa mampir. Pasti. Apalagi kan bawa temen tuh yang di sana tuh. Iya. Tadi sudah bertanya-tanya tentang Next Art. Iya, kayaknya mau naruh lagu juga. Ya Mas? Oh insya Allah. Insya Allah. Ya boleh dilanjutkan bertanya-tanya. Jadi Sobat Art, kita di sini di kantor kita kan di Jakarta Pusat di Menteng. Jadi kalau buat siapapun ya Sobat Art, kalau mau datang konsultasi, boleh kita open ya untuk konsultasi, nanya-nanya atau mungkin butuh bantuan untuk upload, boleh banget kita bisa bantu. Iya. Boleh kontak kita. Kalau nggak mau datang ke kantor, misalkan lokasinya jauh, bisa kontak kita ya by phone atau WhatsApp di 0813 1313 5676. Di luar Jakarta juga nggak masalah. Kalau nggak mau ke WhatsApp, ada sosial media kita juga di IG nextart.id, ada juga di FB ya, Nextart Digital Music Distribution. IG, selain IG dan FB, kita juga ada TikTok ya, bisa kontak juga ke situ nextart.id. Nah kalau mau kenalan lebih jauh sama Sheila Marsha, monggo ya, kontak, bisa DM. Mungkin ada job-jobnya, silakan ya. Oke, kayaknya segini dulu karena durasi. Jangan lupa ya, tetap tongkrongin terus ya Next Podcast, karena kita akan menghadirkan artis-artis lain dari KPI Jaya Nusantara. Jadi Sobat Art tetap stay tune ya. Tunggu video berikutnya. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi. Dah. Bye-bye.